Pernahkah kamu bertanya-tanya, kok bisa ya? Cahaya matahari yang panas itu diubah jadi listrik buat nge-charge HP, nyalain ice, atau nonton TV. Keren banget kan kedengarannya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik keajaiban ini, yaitu panel surya. Jadi, bayangkan panel surya itu seperti tumpukan kue lapis super canggih. Lapisan utamanya terbuat dari bahan bernama silikon. Ini bukan silikon biasa loh, tapi silikon yang sudah dimasak secara khusus. Ada dua jenis lapisan silikon di sini. Kita sebut saja lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas punya kelebihan elektron, partikel kecil yang membawa energi listrik. Sementara lapisan bawah justru kekurangan elektron, jadi dia kayak punya banyak ruang kosong. Nah, di antara dua lapisan ini, terbentuklah sebuah area yang kita sebut sebagai medan listrik. Anggap saja ini seperti penjaga gerbang yang super ketat. Penjaga ini memastikan elektron dari lapisan atas nggak bisa seenaknya loncat ke ruang kosong di lapisan bawah. Semuanya harus tertib. Sekarang, saatnya sang pahlawan utama beraksi. Cahaya matahari. Cahaya matahari itu sebenarnya terdiri dari paket-paket energi super kecil yang disebut foton. Ketika foton ini menabrak panel surya, energinya diserap oleh lapisan silikon. Energi dari foton ini cukup kuat untuk menendang elektron dari tempatnya. Akibatnya, elektron yang tadinya diam jati punya energi dan lepas dari ikatannya. Ingat si penjaga gerbang tadi? Nah, medan listrik inilah yang kemudian berperan penting. Begitu elektron lepas, medan listrik ini langsung mendorongnya ke satu arah, yaitu menuju lapisan atas. Sementara itu, ruang kosong yang ditinggalkan elektron tadi didorong ke arah sebaliknya, ke lapisan bawah. Proses ini terjadi pada jutaan bahkan miliaran elektron secara bersamaan. Bayangkan seperti jutaan semut yang tiba-tiba disuruh baris dan berjalan ke satu arah. Karena semua elektron bergerak ke arah yang sama, terciptalah aliran listrik yang terus-menerus. Fenomena ini punya nama keren, efek fotovoltaik. Foto artinya cahaya, dan voltaik artinya listrik. Jadi, listrik yang dihasilkan oleh cahaya. Simple, kan? Tapi tunggu dulu, aliran listrik ini belum bisa langsung dipakai. Listrik yang dihasilkan panel surya adalah listrik jenis arus searah, atau DC. Sementara itu, sebagian besar peralatan elektronik di rumah kita, seperti TV, kulkas, dan komputer, menggunakan listrik jenis arus bolak-balik atau AC. Disinilah peran alat lain yang gak kalah penting, yaitu inverter. Inverter ini tugasnya seperti penerjemah bahasa. Dia mengubah listrik DC dari panel surya menjadi listrik AC yang bisa dimengerti dan digunakan oleh semua perangkat di rumah kita. Jadi, dari inverter inilah listrik siap dialirkan ke seluruh colokan di rumah. Lalu, bagaimana kalau malam hari atau cuaca lagi mendung? Kan nggak ada matahari. Tenang, ada solusinya. Energi listrik yang dihasilkan panel surya saat siang hari dan tidak langsung terpakai, bisa disimpan dalam sebuah baterai berukuran besar. Jadi, saat matahari terbenam, kita tetap bisa menikmati listrik dari energi yang sudah disimpan tadi. Keren, kan? Nggak ada lagi cerita mati lampu karena nggak ada matahari. Jadi, begitulah perjalanan cahaya matahari dari langit hingga menjadi energi yang menghidupkan rumah kita. Dari foton yang menabrak, elektron yang bergerak, diatur oleh medan listrik, diubah oleh inverter, dan siap digunakan. Ini bukan sihir, tapi sains yang luar biasa. Dengan memanfaatkan panel surya, kita tidak hanya mendapatkan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, tapi juga bisa lebih hemat dalam jangka panjang. Bayangkan, kita seperti punya pembangkit listrik pribadi di atap rumah kita sendiri. Semoga penjelasan ini bikin kamu lebih paham dan tertarik dengan teknologi energi terbarukan ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar hal-hal seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.